Akhir-akhir ini kita sering mendapatkan berita viral di sosial media. Mungkin itu bisa lewat TikTok, mungkin itu bisa lewat Instagram atau Facebook dan yang lainnya, di mana mohon maaf, ini krisis permasalahan yang ada di Indonesia semakin bertambah banyak, semakin bertambah besar. Dua kasus ini yang sering banyak terjadi di kalangan kita. Apa kasusnya? Judol dan pinjol. Dua kasus ini sudah merajalela di kalangan kita semuanya, di mana dua kasus ini, judi dan pinjol ini, yang notabene akan merusak generasi bangsa kita, yang notabene akan merusak seluruh tatanan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Pak, jangan sampai kita atau kerabat kita, keluarga kita, sahabat kita terjerat oleh kedua kasus tersebut. Karena kalau dia sudah ketagihan untuk ikut judol, otomatis dia akan merangsang untuk pinjam online juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah salah seorang pengusaha terkenal di daerah Sragen, Jawa Tengah. Ini dikisahkan oleh seorang ustadz yang mengurus masjid yang sekarang masihnya viral, namanya Masjid Al-Falah Sragen. Ustadz. Ada salah seorang pengusaha yang datang kepada beliau, di mana ketika itu pengusaha tersebut dalam keadaan yang gelisah. Pengusaha tersebut dalam keadaan yang tertekan, banyak beban di pikirannya. Karena apa? Karena dia mempunyai hutang 8 miliar kepada para konsumennya. Dia datang kepada Ustaz Sunadi untuk apa? Untuk konsultasi apa yang harus dilakukan, apa solusi yang harus dilakukan. Ternyata yang dilakukan oleh Ustaz Sunadi, dia tanya dulu kepada orang tersebut, terakhir kapan kamu baca Al-Quran? Kenapa kau harus Al-Quran yang pertama kali ditanyakan oleh Ustaz Kusnadi tersebut? Karena Al-Quran merupakan Google Map hidup kita. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Kalau kita saja tidak pernah membacanya, jangan sampai kita bisa hidup kita semrawut. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak memperhatikan pedoman Google Map hidup kita, yaitu Al-Quran. Itu yang pertama kali disampaikan oleh Ustaz Kusnadi kepada orang tersebut. Yang kedua, solusi yang harus dia lakukan adalah berbuat baik, minta maaf sama kedua orang tua, perbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Kalau yang pertama tadi hubungannya Al-Quran, perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaiki hubungannya dengan kedua orang tua. Karena sampai kapanpun, sampai dimanapun kita nanti hidup, kalau kita tidak ada rasa sayang kepada orang tua, rasa cinta kepada orang tua, bahkan mohon maaf kita bertengkar dengan kedua orang tua, tidak akan ada keberkahan dalam hidup kita selama masa hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang Ustaz Kusnadi sampaikan kepada pengusaha tersebut, dia harus melakukan STW, sholat tepat waktu. Ini yang sering kita lupakan, ini yang sering kita lalaikan. Mungkin kita sibuk dengan dunia kita, mungkin kita masih ada rasa hubud dunia, cinta akan dunia. Ketika Allah sudah benar-benar memberikan rumus, hayya ala sholah, hayya ala sholah, marilah kita sholat. Karena apa? Setelah itu pasti ada hayya ala falah, marilah kita memegang kemenangan. Lantas kenapa kita masih telat untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu 5 waktu? Kemudian beliau menambahkan lagi, di sholat fardu yang 5 waktu tersebut ada salah satu sholat yang dimana sholat tersebut bisa membuat hati kita makin tenang, bisa membuat kita memiliki dunia dan seisinya, yaitu di sholat subuh. Kemudian ditambahi dengan apa? Sedekah subuh setiap pagi. Lantas setelah orang tersebut, pengusaha tersebut, dia memberikan konsultasinya, apa yang terjadi selama 5 tahun, kasus dia hutang 8 miliar sudah terbayarkan, dan bahkan outlet dia semakin berkembang, bahkan berkah dalam perusahaannya bisa menyumbang kepada Masjid Al-Falah Sragen.
Itulah Pak, setiap manusia pasti punya masalah, setiap manusia pasti ada beban masalah hidupnya. Tetapi jikalau kita lari kepada yang bukan menciptakan kita, lari kepada yang bukan memberikan rezeki kepada kita, maka tidak akan ada solusi di atas masalah kita. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, yang akan dibahas pada khutbah yang pertama ini yakni sedekah pagi tadi, sedekah yang akan kita lakukan. Karena apa? Di mana sedekah itu akan memberikan dampak bukan saja di dunia. Dampak tersebut akan kita rasakan ketika kita sudah tidak berada di dunia ini. Karena ada salah seorang sahabat yang ketika itu ada seorang mayit yang notabene-nya dia sudah berada di alam barzah, alam kubur. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan untuk kembali ke dunia, walaupun dia hanya meminta 0,0 sepersekian detik untuk kembali ke dunia, apa yang mau dia lakukan? Beramal soleh, sedekah, itu yang dia lakukan. Karena apa Pak? Mohon maaf, harta yang kita kumpulkan, uang yang kita benar-benar dambakan, uang yang terus kita ambil setiap hari, itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak sedekahkan, kalau kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mungkin ketika kita punya mobil Mercy, punya HP iPhone, prestis kita tinggi akan dunia ini, tetapi ketika barang-barang tersebut tidak digunakan untuk di jalan Allah, mohon maaf, barang tersebut tidak akan sampai nanti di akhirat. Sebagaimana di sini disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda ketika lagi bersama para sahabat, lagi duduk-duduk memberikan nasihat kepada sahabat. An Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah SAW ala kulli muslimin shadaqah. Qalu fa illam yajid qala falyamal biyadihi fayanfa'a nafsahu wa yatasaddaq. Di hadis ini sudah Rasulullah jelaskan kepada kita bahwasannya apa? Ketika Abu Musa al-Ash'ari mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya setiap muslim itu diwajibkan untuk bersedekah. Kemudian ada para sahabat yang bertanya, gimana Rasulullah kalau saya tidak bisa bersedekah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ketika kamu tidak bisa bersedekah, maka kamu bekerjalah supaya ketika kamu bekerja, kamu dapat upah, kemudian upah tersebut kamu sedekahkan sebagiannya, haknya milik orang lain. Kemudian mereka juga bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika kami tidak juga bisa bekerja? Lantas apa yang harus kami sedekahkan? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di sini, ketika kamu tidak bisa seperti itu, maka kamu bisa membantu orang yang lagi kesusahan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kami juga tidak bisa membantu orang yang kesusahan? Apa jawaban Rasulullah SAW? Maka kami menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik, melakukan amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan. Muttafaqun alaih. Nah, ini sudah jelas. Perintah sedekah kepada kita juga banyak di Al-Quran. Contohnya di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lantas mau sampai kapan kita menumpuk harta kita? Lantas mau sampai kapan kita mau bersedekahnya? Kapan kita mau membersihkan harta milik orang lain yang ada pada diri kita? Karena hati-hati, Allah bisa mengambil paksa harta kita jikalau kita tidak mengeluarkan hak dan kewajiban untuk orang lain. Karena setiap gaji kita, setiap pendapatan kita ada 2,5% milik orang lain. Jikalau misalkan mohon maaf kita tertimpa musibah, entah itu kecelakaan, entah itu mungkin kebakaran, entah kehilangan, jangan salahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahkan pada diri kita sendiri. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang telah terjadi itu merupakan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu keburukan, maka kita periksa dulu, introspeksi dulu diri kita. Mungkin kita kurang sedekahnya, mungkin kita lupa mengeluarkan
mengeluarkan hak orang lain, sehingga mungkin ketika 2,5% terus bertambah tiap bulan, Allah akan paksa menjadi berjuta-juta dalam hidup kita. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita melakukan gerilya sedekah, khususnya mungkin sedekah untuk kerabat kita yang lagi kesusahan, sedekah mungkin untuk saudara kita yang kesusahan, atau mungkin yang lebih khusus untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina.